maafkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya, yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tiada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Jalan kita masih panjang, ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi, dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan. Demi cinta kita, aku akan menjaga cinta kita yang telah kita bina. Iya Bu, ada apa? Halo Fit, cepet pulang ya Fit. Nadine Fit, Nadine kenapa Bu? Nadine kecelakaan waktu dia main di taman. Kamu cepet pulang ya Fit. Astagfirullahaladzim. Iya Bu, sebentar ya Bu ya. Masa Mami nggak kasihan sama sekali sih sama anak itu? Ya, soal kasihan, Mami kasihan, Pi. Tapi ini kan bukan tanggung jawab kita. Lagian si Fitri itu kenapa sih? Mau-maunya terima anak itu dari Miska? Nadine itu kecelakaan. Pasti kan karena nggak ada yang ngawasin. Masa Mami masih tega juga sih? Tante, aku mau dibawa kemana? Nadine, Tante sama Om Farel sayang banget sama Nadine. Tapi kalau kita berdua lagi kerja, Nadine kan gak ada yang jagain. Jadi mendingan Nadine tinggalnya sama Om Aldo ya. Iya Nadine, di sana nanti kamu nggak bakalan kesepian. Soalnya ada anak seumuran kamu juga, namanya Yuga. Lucu deh. Kamu mau kan tinggal di rumah Om Aldo? Aduh, apaan sih? Ternyata ini semua bukan mimpi. Buktinya kamu kesakitan aku cubit. Fit, kamu kalau mau buktiin ini mimpi atau enggak, kamu nyubit diri sendiri, bukan aku. Aneh banget sih kamu. Ya udah maaf. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa melewati semua ini dengan baik ya, Rel. Tapi mereka belum nyinggung soal kelanjutan hubungan kita ya, Fit. Sabar ya, sayang. Nah, Fit, sekarang kan Nadine udah nggak ada. Gimana kalau kita sekarang pacaran? Farel, kapan sih pikiran kamu bisa benar? Justru ini pikiran paling normal, Fitri. Sekarang goyang ngebon. Capek nak. Sekarang goyang patah-patah. Gue yang patah-patah. Oga, ntar patah beneran lagi. Udah Pak, biarin. Yang penting si Nadine ketawa. Ini anak siapa sih kok jadi nyusahin gue? Goyang patah-patah. Aduh nak, capek ah. Ntar patah beneran nih. Jangankan ketawa, Pak. Senyum aja enggak. Nah, sekarang Sadimin pergi ke pasar. Hah? Sarimin pergi ke pasar? Emang kamu kira papa monyet? Ah, udah deh, Pak. Cepetan, supaya Nadina ketawa. Ya udah. Kok jadi dia yang ketawa? Nadine yang ketawa. Kenapa kamu yang ketawa? Nadine, ketawa dong. Papa aku tuh udah capek tawa.
bisa ngomong. Ibunya Yuga kemana? Nah lo kan, sekali ngomong, hanya gituan lagi. Yuga juga nggak punya ibu ya, Om. Duh, gimana jawabnya nih? Nggak enak kok sama Yuga. Belaga gila, ngabur. Goyang kayang. Nadine, maaf ya. Papa aku emang kayak anak kecil. Gak apa-apa kok. Yang penting kamu sama papa kamu bisa senang. Kamu kok makan sirloin sih? Harusnya kamu tuh makan tenderloin. Sirloin kan lemaknya tebel banget. Kamu kan harus jaga badan. Terus ini gimana? Dibuang? Kan mau bazir. Ya nggak gitu juga. Lain kali jangan lagi ya. Wah, mampus deh gue. Pacaran banyak aturan gini. Sampai ke makanan segala diurusin. Sebelum tidur, kamu dengerin ini ya. Lagu apa? Bagus nggak? Bukan lagu, tapi terapi. Terapi? Iya, terapi. Jangan lupa dengerin ya sebelum tidur. Terapi ini bisa mensugesti kamu biar kamu jauhin rokok. Kirain kaset apa? Jadi kamu nggak mau dengerin? Enggak kok, mau. Apa sih nggak mau buat kamu? Gimana ini? Om Aldo, ini nomor 3 apaan sih, Om? Om mikirin apaan sih? Enggak. Yang mana? Om kangen nih sama Tante Kaila. Kenapa Om nggak jemput aja, terus ajak ke sini? Suatu saat nanti kalau kamu udah dewasa, kamu bakalan tahu kenapa Om gak melakukan itu juga. Ya udah, sekarang PR-nya mana yang belum? Sini. Yuga. Daripada ngumpul di sini. Bah, besok aku sama Nadine ajak nonton helikopter ya, Pak. Temen semua aku aja udah pada nonton helikopter. Helikopter? Harry Potter kali juga. Wah, ngaco nih anak. Udah main plesetan. Mas, jadi nggak kerja di salon? Ya iyalah, menurut lo. Yaudah. Mas, ngapain sih kayak gitu terus? Saya lama-lama jadi ngeri sama Mas. Kok Papa kumat lagi sih? Bukannya Papa udah jadi cowok? Iya nak, maaf ya, kebawa profesi. Laper, Rel. Lapar. Kan kita udah makan, Fit. Tapi kan aku makannya dikit banget. Ya ampun, Fitri. Kalau makan malam itu nggak boleh kebanyakan. Nanti kalau kamu gendut, terus kebayanya nggak cukup gimana? Kebaya? Kebaya apaan? Kebaya pengantin. Emangnya kamu udah pesen? Fit, kamu itu dibercandain kok nggak ngeh sih? Kirain aku beneran. Maaf deh, aku lagi nggak konsen, lapar. Kok nggak diangkat, Fit? Boleh, Kenapa? tapi kamu diem ya. Ya. Halo, Assalamualaikum. Iya, boleh, baik. Boleh masih terus-terusan minum obat. Alhamdulillah. Rajin-rajin ya, boleh. Mas Firman. Mas Firman sehat. Hah? Boleh mau ngomong? Iya, boleh. Tapi Mas Firmannya lagi keluar. Iya, lagi ada tugas. Keterlaluan.
Tunggu. Iya boleh. Iya nanti pasti saya sampaikan. Farel. Apa? Oh barusan. Itu Farel. Bukan siapa-siapa kok. Bukan siapa-siapa. Cuman temen. Temen. Boleh ya udah nanti Fitri telepon lagi boleh ya. Iya assalamualaikum. Farel tunggu. Farel maafin aku ya. Farel, aku mohon kamu bisa ngertiin aku. Farel, Bule sama sekali nggak tahu selama ini kalau Mas Firman itu udah meninggal. Kamu tahu kenapa aku nggak bisa jujur sama Bule? Karena Bule sakit-sakitan, Rel. Aku nggak mau kalau Bule tahu berita tentang Mas Firman, dia malah tambah sakit. Rel, aku cuma pengen Bule aku bahagia. Karena sejak orang tua aku meninggal, dia yang merawat aku. Dia mendidik aku, membiayai aku sampai besar. Dia benar-benar tulus sama aku seperti merawat anaknya kandungnya sendiri. Ternyata kamu itu orang yang pengecut ya? Farel, aku tahu aku salah. Tapi ini semua butuh waktu. Sampai kita nikah dan punya anak. Rel. Terus, kamu akan bohong apa lagi selama itu? Tolonglah, Rel. Aku yakin kalau kamu ada di posisi aku, kau bisa ngerti semua ini kok. Enggak, Fit. Kalau aku jadi kamu, aku akan jujur dari dulu. Karena aku orangnya berani ngambil resiko, Fitri. Gak semua orang bisa ngelakuin hal ini sama seperti kamu. Kamu bayangin, sejak kecil, Bule aku tuh mencintai aku, merawat aku seperti ibu aku. Dia keras mendidik aku seperti bapakku sendiri. Selama ini dia taunya aku menikah sama Mas Firman. Dia nggak tahu kalau aku mencintai orang lain itu kamu. Aku mohon Rel ngerti sama aku. Semua ini butuh proses, Rel. Terserah kamu. Yang jelas aku kecewa sama kamu, Fitri. Kamu gak tahu kan jadi aku? Menjadi bukan siapa-siapa itu sangat menyakitkan buat aku. Ya ampun, pusing deh gue. Ini musik apaan sih? Ini malah gue gak bisa tidur. Apa ini ya resikonya pacaran sama cewek yang lebih tua? Sebenarnya yang lebih ngomong itu aku apa Moza sih? Kalau dipikir-pikir sih, aku lebih sering ngalah daripada dia. Halo, Sweetie. Belum tidur. Belum. Baru aja dengerin musik yang dari kamu. Gimana? Enak kan? Apanya? Kok apanya sih? Ya terapi dari kaset. Ya, lumayan. Enak juga sih. Kamu belum tidur jam segini? Bentar lagi. Aku cuma mengingetin kamu, besok jangan pakai kemeja warna terang ya. Hah? Kenapa? Ada yang meninggal? Bukan. Aku cuman lebih suka ngeliat kamu pakai kemeja warna gelap aja. Kesannya kamu lebih keren. Oh. Ya udah, kalau itu bikin kamu seneng, it's okay. Ya udah deh, udah dulu ya. Sampai besok. Dah. Dah.
Bete gue. Baju udah mulai diatur. Masa iya sih gue harus jadi pribadi yang beda? Rokok mana nih? Gue mau ngerokok. Stres gue nih. Rokok. Kok gue gak ngehargain Moza sih? Dia kan kayak gini soalnya sayang sama gue. Kalau gue emang cinta sama dia, kenapa gue harus sembunyi-sembunyi kayak gini? Bye-bye, cigarette. Kok belum dikasih sih? Inilah aku apa adanya. Farel lagi. Ingin membuat Gimana nih? bahagia. Maafkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini siapa sih? Pacar rahasia kamu. Rel, siapa bilang aku anggap kamu pacar rahasia? Terus sebutannya apa? Farel itu bukan siapa-siapa. Farel itu cuma teman. Farel, kok kamu kayak anak kecil sih? Kamu tuh yang anak kecil. Kamu sadar gak sih? Cara kamu itu kayak ABG pacaran Backstreet. Ya Rel, tolong ngertiin aku. Iya, Fit. Aku mengerti. Selama ini aku bukan apa-apa buat kamu, kan? Ya ampun Rel, sampai kapanpun juga kamu tetap istimewa buat aku. Kenapa sih Rel? Di saat hubungan kita mulai direstui sama orang tua kamu, kita malah berantem kayak gini. Kamu tanya aja sama diri kamu sendiri. Kan kamu yang rusaknya. Aku nggak boleh nangis depan Farel. Kok gue jadi lupa nanya surat kontraknya ya? Dia angkat sih. Apa dia marah sama gue? Ini Rel, surat kontraknya udah selesai. Makasih. Permisi. Ya Pak, jadi kita akan bikin dua versi. Yang satu yang versi 30 detik, satu lagi kita bikin yang 60 detik Pak. Oke, terus kita ketemu di mana nih Pak? Gak apa-apa sambil makan siang aja Pak. Oh baik-baik. Oke Pak, terima kasih. Selamat siang. Ya, masuk. Pagi Pak, ini surat kontrak untuk PT Sejahtera udah jadi. Saya cek sebentar ya. Bagus. Kenapa saat ayahnya sebaik ini sama aku, hubungan aku sama Farel malah rusak? Kalau begitu kamu tolong sekalian bikin kontrak untuk PT Fitri. Iya Pak. Kamu kenapa? Gak apa-apa Pak.
Jadi nanti saya buat kontrak untuk PT apa? PT Unggul. Kamu yakin nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Pak. Ya, Fit. Permisi. Fitri, tunggu dulu. Kamu habis bertengkar sama Farel? Enggak, Pak. Sama sekali enggak. Permisi. Farel, Halo? bisa tolong ke ruangan papi sebentar? Iya, Pi. Ada masalah apa ya? Fitri, kamu nangis. Gak apa-apa, Mbak. Kenapa? Baru dimarahin sama Pak Utama ya? Enggak, Mbak. Pak Utama malah baik banget sama aku. Bagus kan, Fit? Berarti bentar lagi kalian direstuin. Tapi kamu kok malah nangis gitu sih, Fit? Saking senangnya, Mbak. Aku kirain baru dimarahin Pak Utama. Aku tahu perasaan kamu, Rel. Tapi harusnya kamu kasih aku kesempatan. Ini benar-benar nggak mudah buat aku jelasin ke bule. Farel, kamu habis bertengkar sama Fitri? Siapa bilang, Pi? Nggak ada. Ya, duduk. Farel, kamu serius sama Fitri? Belum pernah aku serius ini, Pi. Bagus. Kalau kamu serius, tolong jaga perasaan dia, Farel. Fitri itu anak yang baik. Jadi kamu tidak boleh melukai perasaan dia. Makasih, Pi, atas nasihatnya. Aku akan jaga Fitri, Pi. Aku balik ke ruanganku dulu, Pi. Ya. Pi, maafkan sikapku selama ini ya, Pi. Aku udah keterlaluan dan gak sopan sama Papi. Del, Papi sama Mami sudah lama memaafkan kamu. Papi bangga. Kamu selalu komit dengan pilihan hidup kamu. Aku pengen Papi tahu aja, Pi. Kalau selama ini aku bertengkar sama Papi, itu seperti menyayat adikku sendiri, Pi. Aku sayang banget sama Papi dan Mami. Aku sebenarnya ingin jadi anak patut, tapi ngerti tak? Meskipun kita sering berbeda pendapat, berbeda prinsip, meskipun hubungan kita pernah menjadi sangat buruk, tapi
Tapi sampai kapanpun. Sampai kapanpun, Farel. Kamu tetap anak papi. Makasih, Pi. Lama-lama gue jadi banci beneran nih. Udah seharian kerja di salon, pulangnya suruh ngambil di kebun, ntar malaman dikit suruh ngelen adonan. Nasib. Nadine, ayo sini, kita petikin sayur. Kok tuh anak aneh banget ya? Oh, kamu harus sabar, nak. Nih, Papa kasih tahu ya. Untuk menaklukkan hati seorang wanita, kamu harus punya ekstra kesabaran. Papa ngomong apaan sih? Ngajarin diri yang nggak bener ya. Maaf ya, nak. Itu tuh, apaan tuh, nak? Pak, tolong, Pak. Ayo, gak takut, Pak. Ulet-bulet, nak. Papa geli, nak. Aduh. Papa takut. Papa juga, Pak. Ini anak berani banget ya. Jangan-jangan anak siluman ular putih lagi nih. Udah dong, nak. Masa masih nangis? Malu nih anak perempuan. Lagian Papa juga malu kan? Bukan ngambilin malah diem aja. Papa bukan takut, nak. Papa geli. Al. Lu ada parfum nggak? Buat apaan? Udah, buruan ada nggak? Ada, tapi di rumah. Di rumah gue juga banyak. Maksudnya sekarang gue lagi butuh. Tan, ngapain gue ke kantor bawa-bawa parfum? Lu ngapain? Buat nutupin bau rokok, Al. Lu ngerokok lagi? Iya, Al. Tadi gue nggak tahan banget. Gue udah coba berhenti, tapi tiap kali gue ngehindarin rokok, malah bayang-bayang rokok tuh ada di otak gue terus. Kalau malah ketawa sih, Al? Lucu aja ngeliat lu. Gue inget zaman SMA dulu. Kalau misalkan ngerokok terus ada guru BP nih, langsung dia ketakutan. Emang sih kalau dipikir-pikir, Moza itu mirip sama guru BP. Hai, Mos. Kamu kok tumben sih, Tan? Wangi banget. Iya dong, kan cowok metroseksual tuh harus selalu wangi. Iya kan, Al? Sejak kapan cowok metroseksual pakai parfum kayak pewangi ruangan? Ini parfum dari Paris, Mos. Jadi tadi temen aku baru pulang dari Paris, dia bawain aku parfum ini. Serius? Wangi aroma bunga lavender kayak gini? Sekalian aja buat ngusir nyamuk. Fit? Loh, kok mata kamu sembab, Fit? Enggak, Al. Gak apa-apa, cuman kurang tidur aja. Terus gimana hubungan kamu sama Pak Utama? Membaik kan? Baik kok. Hubungan aku sama Bu Lia, alhamdulillah juga membaik. Bagus dong, Fit. Aku ikut seneng ya. Tapi hubungan aku sama Farel yang memburuk. Kenapa lagi, Fit? Kamu mau dengar surat aku? Waduh. Mana isi Fitri? Nggak apa-apa deh. Kan surprise. Ya ampun, Mos, jangan marah lagi dong. Habis berapa batang tadi?
Cuma satu doang. Cuma satu. Ya, benernya 2 sih. Cuma 2. 3, Ding. Empat. Oke. 5, Mos. Tapi aku juga udah nyesel, Mos. Aku juga udah mau berhenti, tapi aku butuh waktu. Kamu tuh terobsesi siapa sih, Mos? Kok pengen banget ngerubah aku? Tristan, aku pengen kamu berhenti ngerokok bukan karena aku pengen ngerubah kamu jadi orang lain. Tapi karena aku pada dasarnya emang gak tahan sama bau rokok. Aku gak suka. Kenapa sih kamu tuh gak bisa terima perbedaan ini? Aku juga ada dari sifat kamu yang aku gak suka, tapi aku bisa toleran. Apa yang kamu gak suka dari aku? Umur? Sorry Tan, itu gak bisa berubah. Karena pada dasarnya aku emang lebih tua dari kamu kan? Ya ini yang aku gak suka dari kamu. Sifat kamu itu terlalu sensitif, Mos. Karakter sama kebiasaan itu adalah 2 hal yang berbeda. Jadi kamu gak bisa merubah karakter aku yang sensitif. Ya kalau gitu kamu juga gak bisa ngerubah aku untuk berhenti ngerokok. Ngerokok itu kebiasaan, Tan, kau pasti bisa berhenti. Sifat kamu yang sensitif juga kebiasaan. Coba kamu biasain hidup kamu lebih rileks, pasti kamu lebih menyenangkan. Jadi menurut kamu aku menyenangkan? Terus kenapa kamu pacaran sama aku? Mos, jangan salah paham dulu dong. Moza, maafin aku, Mos. Aku bener-bener gak ada maksud buat nyakitin perasaan kamu. Oke, udah aku maafin. Mos, jangan kayak gini dong. Kamu bilang kamu mau maafin aku, tapi kamu mau pergi gitu aja. Terus kamu maunya gimana? Kamu mau kita berantem dan jadi bahan tontonan semua orang? Iya, nggak kayak gitu, Mos. Buah apaan sih nih? Wangi amat. Sesajen. Selama ini kamu belum cerita ke Bule kalau Mas Firman itu udah meninggal, Fit. Mungkin ini berat buat kamu, tapi ini juga nggak adil buat Farel, Fit. Bule, aku sangat sayang sama Mas Firman, sama almarhum kakak kamu. Bule, aku sangat berharap banyak dengan perkawinan aku dan Mas Firman. Bule lagi sakit-sakitan. Aku nggak mau dengan berita ini. Bule malah tambah sakit dan banyak pikiran, Al. Memang serba salah ya, Fit. Atau gimana dari pihak keluarga aku aja yang kasih tahu ke Bule? Nggak usah, Al. Aku nggak mau ngerepotin kamu sama keluarga kamu lagi. Nggak apa-apa selama itu bisa meringankan beban kamu. Nggak, Al. Ini semua tanggung jawab aku. Terserah kamu, David. Tapi Fitri, Bule itu kan pengganti orang tua kamu. Nanti kalau kamu menikah sama Farel, kamu juga minta restu dari dia kan? Pasti, Al. Kok belum ada reaksi ya? Kok belum balik dia? Emangnya kemana? Bagus banget bunganya. Aku gak mau bertengkar lagi, sayang. Karena cinta itu berarti memahami segalanya, kan? Dan satu lagi yang harus kamu tahu. In true love, the spirit is useful. Maafin aku ya, sayang. Kamu sedih ya? Kamu terharu?
Papa bilang aku terharu. Aku bingung nggak ngerti bahasa Inggrisnya. Bukan Fitri namanya kalau nggak ngerusak suasana romantis. Wah, udah rukun ternyata. El, kita jangan berantem lagi ya. Hati aku sedih banget. Aku juga, Fit. Masa setelah perjuangan kita yang begitu panjang, kita kalah karena hal yang kayak gini doang sih? Kalau pasangan terus sering berantem-berantem kecil, itu wajar kan? Iya sih. Tapi aku jadi penasaran, Fit. Gimana sih bule kamu itu? Kenapa kamu sampai sekarang belum bisa terus terang soal kematian Mas Firman? Dari kecil, aku selalu kagum sama bule aku, Rel. Bule tuh orangnya baik banget, penyayang, dan bertanggung jawab. Bu, cepetan kerjanya, Bu. Ini udah mau turun hujan. Aku nggak mau semua kalian kehujanan. Ya, cepetan. Bu, cepetan ngepraknya, Bu. Ini udah mau hujan. Sini biar saya bantu. Bule itu wanita yang sangat teguh untuk memegang prinsipnya. Dia bekerja keras, kuat, tegas lagi. Bu, saya tinggalin aja, Bu. Bentar lagi hujan, kita ke sawah, Bu. Bagian bantu saya sini. Ayo, ayo. Makanya, Rel, aku sangat respect sama beliau. Aku sangat takut kalau aku sampai mengecewakan bule. Kamu ini gimana sih? Kamu tuh masih muda dan kuat. Kerjamu cuma ngeluh melulu. Apa ndak malu sama anak istrimu? Mau dikasih makan apa mereka itu? Kerjamu wong cuma ngutang sana sini. Tapi badan saya sudah ndak kuat, Bu. Jangan dimanja itu badanmu. Lihat tuh wanita-wanita itu di sawah. Mereka tuh biar kata perempuan. Mereka ndak pernah ngeluh kayak kamu. Jok, jadi orang jangan gampang menyerah. Wes sana, ambil pacurmu. Cepat. Kerja yang lebih giat lagi. Kalau bukan kita sendiri yang bangun desa ini, siapa? Mari, Bu. Ya. Ini lupa, ini dibawa. Bejo. Cik Enom kayak ngono kok ngeluh aja. Alhamdulillah, mudah-mudahan Farel sama Fitri bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Al, aku duluan deh. Hati-hati ya, Mus. Giliran Farel sama Fitri baikan, kalian berdua malah berantem. Gimana sih? Pusing gua, Al. Sensi banget tuh cewek. Lu kan udah tahu dari awal, Moza itu orangnya sensi. Dan ternyata lu bisa ngeluluin hati dia. Kenapa sekarang nyerah? Nggak tahu lah, Al. Capek juga lama-lama gue. Gue balik dulu ya. Masalah lu masih lebih ringan, Tan, dibandingkan masalah gue. Lumayan. Kalau dikira banci kan, cewek-cewek nggak bakalan risih. Udin. Ini Mbak, Mas, makasih ya. Lumi. Dari tadi kayaknya nggak ada istirahatnya. Nggak capek apa? Iya ya.
Sampai nggak berasa. Ya iyalah nggak berasa. Dari tadi kan menggangguin cewek-cewek cantik mulu sampai lupa istirahat sama makan. Cemburu ya. Ngapain cemburu? Emang siapa kamu? Nggak penting tuh nggak. Udahlah kamu makan dulu sana. Ntar sakit lagi. Emang ada jatah makanan? Ada tuh di belakang. Asik. Dah. Nadine, makan ya. Dari pagi kan belum makan. Nanti kalau Nadine nggak makan, sakit loh. Mamaku rajin makan, tapi tetap sakit tuh. Yang suapin ya sayang ya. Gak mau. Nadine maunya disuapin Tante Fitri aja. Tapi Pak, gimana nih? Tante Fitrinya kan lagi kerja sayang, ya? Tapi kan Tante Fitri udah janji mau sering datang ke sini. Tapi mana? Gimana nih mah? Mau nggak mau, kita harus beritahu Fitri daripada dia nggak mau makan terus, nanti sakit lagi. Dia nyoret-nyoret tembok. Udah, biarin aja. Semua anak kecil juga begitu kok. Itu kreativitas. Kok kreativitas? Itu namanya ngotorin tembok. Kan ada kertas. Udah, dia maunya di situ, biarin aja. Nanti umur tertentu pasti berhenti. Yoga waktu masih balita juga begitu kan? Alhamdulillah, kalau tiap hari dapat tip kayak gini, bisa beliin juga oleh-oleh mainan nih. Dapat makanan gratis lagi. Mas, ini minumnya. Runce ambilin, kan belum ada. Perhatian banget sih, makasih ya. Oh iya, Mas, Runce mau nanya, Mas udah punya pacar belum? Belum? Apa emang? Enggak, masa sih Mas? Mas kan ganteng, gagah, masa belum punya pacar? Lu ngapain sih sini? Bukan temenin Basi sana? Kan salon lagi sepi, Mas. Ya terus kalau sepi, kenapa emang? Temenin Basi sana? Oh. Runce mau nemenin Mas makan. Gue nggak perlu ditemenin, gue bisa sendiri. Di sana, Mas. Runce suapin Mas ya. Boga, gue geli sama lu. Mas kok udahan makanya? Aduh. Padahal gue suka banget sama dia. Aku tetap mau berjuang mendapatkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah, lindungilah Fitri ya Allah. Semoga dia baik-baik saja. Semoga dia selalu rukun bersama suaminya. Berilah mereka berdua kesehatan dan kebahagiaan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kenapa rinduku semakin memuncak begini dengan Fitri? Bisi! Siapa? Bisi! Ya, tunggu. Bapak, silakan duduk, Pak. Ibu belum lunasi sampai sekarang. Padahal bunganya berjalan terus. Aduh, maaf. Maaf, Pak. Kasih saya waktu lagi. Ini kan sudah molor terus. Saya juga selama ini sudah cari uang.
Tapi duitnya yang belum cukup. Ibu kan ada sawah sebagai jaminan. Kalau itu saya sita, utang ibu lunas. Jangan, Pak. Biarpun kecil, itu sawah milik keluarga. Warisan almarhum kakak saya. Aduh, saya enggak kebayang kalau nggak ada sawah itu, saya mesti ngandelin pakai apa lagi. Itu warisan untuk keponakan saya. Saya tidak mau tahu itu warisan atau apa. Yang jelas, saya tidak mau nunggu lagi. Sampai kapan utang itu lunas? Besok kalau ibu tidak melunasi utang ibu, sawah yang ibu gadaikan akan saya ambil. Gimana cara ngasih tahu Fitri? Kalau sampai dia tahu pasti akan jadi beban. Tapi kalau tidak dikasih tahu, terus sawahnya disita, dia juga pasti akan kecewa.